Shalom Jemaat GBI Karanganyar, tak terasa kita sudah memasuki bulan April tahun 2025. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Tema bulan April tahun 2025 adalah ketulusan anak domba dalam berkorban. Informasi seputar GBI Karanganyar dapat diakses melalui YouTube, email, WhatsApp group, dan website. Ibadah sekolah minggu diadakan onsite setiap minggu pertama sampai minggu keempat dan diadakan online setiap minggu kelima jam 9 pagi. Ibadah Youth and Teens diadakan setiap minggu jam 11 siang. Ibadah DMBI diadakan setiap Rabu, minggu kedua jam 7 malam. Ibadah GWC diadakan setiap Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 6 malam. Ibadah Kristal diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga jam 11 siang. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berkumpul bersama dalam menara doa setiap Senin jam setengah 8 malam dan mes berdoa setiap Jumat jam setengah 8 malam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita bersama akan merayakan ibadah Jumat Agung. Tema ibadah Jumat Agung kali ini adalah salib pemberian terbesar. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada Jumat 18 April 2025 pada pukul 4 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Samiton Pangelah. Kita juga akan merayakan ibadah Paskah dengan bertema berkorban karena Yesus bangkit pada Minggu 20 April 2025 pada pukul 9 pagi. Ibadah Paskah kali ini akan dilayani oleh Pendeta Kiran Chandra. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk merenungkan pengorbanan dan kebangkitan Kristus serta menyambut berkatnya dalam hidup kita. Persembahan dan persepuluhan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Karanganyar atau melalui KRIS GBI Karanganyar. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Dan jangan lupa nonaktifkan handphone selama ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa bukan yang lain gitu? Karena melalui kematiannya itu sebenarnya justru atribut Allah dinyatakan sebagai yang maha kuasa, maha kasih, dan maha adil. Dia dicobai tapi dia tidak berdosa gitu ya? Iya, kematian dan kebangkitan itu adalah dua mata uang yang tak terpisahkan. Dan dasar dari semuanya memang adalah firman Tuhan. Kebangkitan itu real, nyata, sangat faktual, terbukti. Rasul Paulus bilang, oh, kalau Yesus nggak bangkit tuh sia-sia aja iman kepercayaan kita gitu kan. Yesus telah menampakkan diri ke si A, B, C, D, mungkin sampai jutaan orang. Dan puncak dari kebangkitan Yesus itu, puncaknya Yesus menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit Allah kepadaku. Minta kesediaan kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala pengorbanan-Mu. Biar pada sore hari ini Tuhan kami boleh merenungkan Tuhan dan kami boleh mengingat kembali kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu untuk kami. Berkati kami semua Tuhan, dari para pelayan, jemaat-Mu yang hadir, semua Tuhan berkati. Tuhan bukakan hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kami Tuhan diingatkan kembali Tuhan, akan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mulai segala ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saya persilakan kembali untuk duduk. Hatiku sangat sedih.
Bapa, tidak pernah kurasakan kesedihan yang begitu dalam seperti saat ini. Semua ujian, rintangan, gangguan, semuanya dapat kujalani bersamamu. Karena Engkau dan aku adalah satu. Tetapi kali ini sungguh sangat menyiksaku. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, Bapa, melainkan kehendak-Mu. Simon, tidak bisakah kamu berjaga 1 jam? Berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maaf guru, kami tertidur. Bapa, Engkau tahu kesetiaanku. Semua pekerjaan baik yang daripadamu kulakukan. Balasan mereka, cacian mereka, hujatan mereka, tidak mengubah kasihku kepada mereka. Karena Engkau dan aku adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi salib ini bukan beban yang kutakutkan. Bukan rasa takut yang kukhawatirkan. Bukan paku yang membuatku gentar. Tetapi ketika dosa manusia ku tanggung, di situ aku terpisah darimu. Itu yang paling kutakutkan.
Jikalau cawan ini dapat lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, Bapa. Melainkan kehendak-Mu. Kasihan mereka. Bapa, Bapa, ya Bapa. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Mari katakan dengan hati. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now in many crowns. You reign victorious. Darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Thank you for the cross, Lord. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan. Thank you for the cross. Terima kasih Tuhan untuk setiap darah yang boleh tercurah untuk kami Tuhan. Karena sungguh Tuhan besar dosa kami Tuhan, dan tak dapat kami tanggung Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Amen.
Thank you for the nail pierced hand. Was me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak disembah Bapa. Kaulah anak gembala. Amen. The darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Sekali lagi dengan sungguh hati kita katakan, what is the Lamb, Lord? What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Mari kita angkat pujian penyembahan kita baginya. Sebab hari ini, sekitar 2000 tahun yang lalu, Allah datang menjadi rupa seperti manusia dan menanggung setiap dosa umat manusia, menanggung setiap dosa bagi manusia yang di ruangan ini. Dia menebus kita karena tidak ada satu jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa kecuali jalan yang harus Tuhan pilih. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuja Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita angkat hati kita dengan tulus. Katakan, what is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. Dengar seruan kami. High and lifted up. Kau yang layak ditinggikan. Jesus, tidak ada kata yang cukup Tuhan. Tidak ada pujian yang cukup Tuhan. The darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb seated on the throne?
darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy Lord, worthy Lord is the Lamb, worthy Lord, worthy Lord is the Lamb. You are worthy, Lord, you are worthy, Lord, worthy is the Lamb, Lord, worthy is the Lamb. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi tuh kasih yang seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku. Kau yang mengubahkan kami baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari yang kagum sama Tuhan, katakan dengan sungguh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sebab sungguh tiada lagi tuh kasih seperti kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, Kau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi Bapa, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
tiada duanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anakku, sungguh berat pengorbanan yang kau pikul. Tapi kita tahu, tidak mungkin bagi mereka sampai kepadaku tanpa karya keselamatanmu. Anakku, waktumu sudah akan selesai. Tetapi aku tidak akan meninggalkan mereka sendirian, karena besar kasih kita bagi mereka. Kuatkanlah hatimu, sebab aku tak bisa menyertaimu saat ini. Akibat besarnya dosa ini, pulanglah. Sudah selesai. failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord,
I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, and laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau berjalan Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam bersama-Mu Tuhan. Ajak kami untuk duduk diam, tinggal tenang bersama-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu indah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat suara kita, angkat penyembahan kita baginya. Bagimu segala pujian, bagimu kemuliaan Tuhan, bagimu kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mari sekali lagi, mari GBI Karanganyar katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, namamu di atas segalanya, di atas segala tahta, di atas segala kerajaan Tuhan, di atas segala jabatan dan kuasa Bapa. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All power, segala lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Segala lutut akan bertelut Yesuslah Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. And the angel cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. Always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be holy, holy forever. Kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan telah nyatakan. Terima kasih karena Engkau memberi kepada kami jalan untuk kami kembali boleh mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Yesus telah diberikan sebagai korban pendamaian. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak biarkan kami lagi piatu. Engkau tidak biarkan lagi kami kesepian. Engkau tidak biarkan lagi kami menanggung beban yang berat. Karena Engkau sekarang telah menyediakan diri untuk kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Siapakah kami sehingga Engkau boleh mengizinkan kami memanggil Engkau Bapa. Tapi Engkau sungguh mencintai kami. Biarlah Tuhan saat kami mengenang penderitaan Tuhan kami Yesus. Biarlah Tuhan hati kami yang haus ini Engkau kenyangkan. Bagi kami yang belum dilahirkan kembali boleh Tuhan lakukan perkara itu. Dan bagi kami yang sudah dilahirkan baru,
Kami boleh berkobar kembali dengan kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh jadi saksi-Mu. Kami boleh rindu menjadi berkat. Kemana-mana kami akan beritakan kematian-Mu Tuhan, penebusan-Mu. Supaya lebih banyak lagi orang mengenal Engkau Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Supaya Tuhan bebas memakainya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Kita boleh kasih tepuk tangan buat semua tim yang sudah melayani kita. Shalom. Boleh lambaikan tangan kepada saya dan senyum dong. Dan bilang ke sebelahnya, saya senang duduk di samping kamu. Baik, berapa banyak yang tinggal di daerah Karanganyar? Boleh saya lihat? Oke, Anda tetangga saya dulu. Saya tinggal di Karanganyar, Jalan Agang 5 ya. Dan barangkali ada yang tetangga saya di sini. Tapi saya senang saya ketemu dengan Asyung katanya ya. Di sini namanya Doni. Saya datang dengan istri saya, boleh istri saya berdiri sebentar supaya Anda mengenal. Baik saudaraku, hari ini saya ingin ajak kita sama-sama memahami mengapa Yesus mati di kayu salib. Seringkali ketika saya bertanya kepada seseorang, kamu tahu mengapa Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa saya. Dosa yang mana? Oh karena saya narkoba, karena saya berzina. Saya bilang kalau kamu gak narkoba, kamu gak berzina, apa perlu Yesus mati? Lalu diam, dia tidak bisa menjawab. Sambil saya bertanya, kamu pernah dengar namanya dosa warisan? Iya pernah. Apa itu dosa warisan? Pada umumnya orang Kristen sekarang menjawab dosa warisan adalah engkong saya dulu penyembah berhala, bapak saya dulu bandar, nah saya kena kutukannya. Bapak Ibu, ini saya nggak tahu akibat dari mana, tetapi hari ini saya ingin menyingkapkan sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu, tetapi seringkali kita lupa bahwa Yesus mati bukan sekedar mengampuni dan menebus dosa kesalahan kita, tetapi Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai kepada ayat ke-25. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Saya ajak kita membaca dengan suara keras. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. Saudara yang kekasih, tahukah saudaraku bahwa ketika kita semua lahir ke dalam dunia ini, kita lahir dalam keadaan mati. Kita lahir dengan kondisi tubuh dan roh yang mati. Tolong slide nomor 10. Saudaraku, apa artinya roh yang mati dan tubuh yang mati? Artinya kita terpisah. Ya, kita memang ketika lahir, ya, kita masih bisa sekolah, masih bisa nikah, masih bisa kerja, masih bisa punya anak. Kelihatannya hidup. Tapi Alkitab berkata, semua kita ketika lahir walaupun engkau belum berbuat apa-apa, engkau sudah dianggap mati dan bukan cuma dianggap, kenyataannya Anda mati. Apa artinya? Anda terpisah dari Allah. Ucapkan sama-sama, terpisah. Kematian yang dimaksud bukan sekedar kita diem.
Tapi kematian yang dimaksud adalah kita kehilangan kemuliaan. Kita terpisah, kita tidak terkoneksi lagi. Kita tidak bisa mengenal Allah pencipta kita. Kita tidak mengenal diri kita. Kita tidak mengenal tujuan hidup kita. Dan yang keempat, kita tidak tahu kemana sesudah nanti kita mati. Itu sebabnya saudaraku, orang yang lahir ke dunia semuanya takut mati. Nah, inilah kondisi manusia sedunia ini. Lahir ke dunia, sudah mati. Daud berkata, aku dikandung dalam kematian. Jadi Anda lahir sudah di bawah hukuman, Anda lahir sudah binasa. Bukan kertas kosong, nanti Anda jalan dalam kehidupan, nanti ada waktunya, barangkali ada yang sakit kanker, ada yang mati ketabrak, ada yang mati diam-diam aja, mati duduk katanya. Dan nanti Anda di sini ketemu pengadilan. Nanti ditentukan mau kemana, surga atau neraka. Saudara, saya mau kasih tahu, konsep ini sebenarnya bukan konsep kekristenan. Konsep kekristenan di Alkitab berkata, setiap orang yang lahir sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang bilang amin? Lahir sudah mati. Kata mati di sini terpisah, ucapkan Mungkin Anda bertanya, kapan saya memisahkan diri dari Allah? Oh, bukan kita, saudaraku. Kita tidak melakukan pemisahan. Siapa yang melakukannya? Adam dan Hawa. Siapa keturunan Adam dan Hawa? Katakan saya, angkat tangan. Saya ulangi ya. Siapa keturunan Adam? Katakan saya. Yang enggak angkat tangan saya curiga keturunan Sun Gokong. Saya ulangi ya. Siapa keturunan Adam? Kalau saudara keturunan Adam, saya juga keturunan Adam, otomatis saya mewarisi kondisi keterpisahan. Adam dan Hawa yang memisahkan diri atau terpisah dari Allah. Dialah yang pertama kali mengalami itu. Dan kemudian turunlah kita. Enggak tahu berapa ratus, berapa ribu generasi di bawah Adam. Dan kita turun ke dunia ini lahir sudah dalam keadaan terpisah. Enggak ada pilihan, saudaraku. Enggak ada pilihan. Nah, itu sebabnya saudaraku, ketika kita sedang berjalan dalam kematian ini, Alkitab berkata Yesus sudah ditentukan untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Bukan sekedar mengampuni dosa. Kalau mau mengampuni dosa, nggak perlu dia pergi ke salib, saudaraku. Allah Bapa panggil seluruh malaikat dan berkata, mulai hari ini, mulai menit ini, kita ampuni semua dosa. Kita kasih pemutihan. Selesai, saudaraku. Masalahnya manusia bukan cuma butuh diampuni. Manusia butuh kehidupan yang baru. Misalnya nih saudaraku, saya sama Pak Suandoko punya banyak kesalahan. Pak Suandoko butuh mengampuni saya. Itu luar biasa. Tapi ternyata ginjal saya rusak. Pak Suandoko bukan cuma mengampuni saya, tapi dia memberikan ginjalnya kepada saya supaya saya bisa mendapat kehidupan lagi. Tahukah saudaraku, Yesus datang ke dunia ini bukan cuma untuk mengampuni, tapi dia harus mati supaya hidupnya itu diberikan kepada kita, dan saudara katakan amin. Dia mati supaya kita yang sudah mati menerima hidup. Itu sebabnya saudaraku dia perlu mati di kayu salib. Nanti sebentar kita akan kenang bagaimana penderitaannya. Nah, ketika seseorang dia dilahirkan baru, slide berikut, kondisi berubah saudaraku. Yaitu dia menerima roh yang baru, dan Alkitab berkata dia menerima Roh Kudus. Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat kerajaan Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika Nikodemus berdiri di hadapan Yesus,
Dia nggak lihat loh. Padahal matanya terbuka, dia bercakap-cakap, dia ngobrol, dia dengar suara Yesus. Tapi dia tidak lihat, tidak sadar kalau Yesus itu Allah pencipta semesta alam. Dia tidak kenal Yesus sebagai raja segala raja. Yang dia kenal Yesus cuma sebagai guru dan sebagai pembuat mujizat. Tahu gak saudaraku, banyak orang hari ini datang ke gereja puluhan tahun. Kau mungkin anak orang Kristen, mungkin engkau juga anak majelis, anak pendeta. Engkau hanya lihat Yesus sebagai guru dan sebagai pembuat mujizat. Sampai apa? Sampai engkau lahir baru. Kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Ini janji, ini wahyu yang diberikan kepada Nabi untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini hasil dari salib Kristus. Mari kita baca, 2, 3. Kamu hati yang dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku jadi Tuhan memberi kepada kita roh yang baru. Roh yang lama, yang keras, roh yang lama yang tidak bisa mengenal Tuhan. Kita umpamakan aplikasi ini di uninstall. Lalu Tuhan install hati yang baru. Hati yang bisa terkoneksi dengan Allah. Hati yang lembut, hati yang bisa dibimbing, dipimpin dan mencintai Allah. Ayat 27, baca. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Enggak cukup roh yang baru, saudaraku. Silakan kembali ke slide nomor 11. Tidak cukup roh yang baru, Tuhan memberi Roh Kudus. Efesus 1 berkata, Roh Kudus diberikan sebagai meterai. Apa artinya? Engkau dan saya dimeteraikan menjadi milik Allah. Ada haleluya. Roh Kudus menjadi meterai. Roh Kudus dengan rohmu dan rohku menyatu, saudaraku. Inilah kondisi orang lahir baru, saudaraku. Rohnya baru dan Roh Kudus diam. Suatu hari Yesus datang, lalu Yesus menghembuskan, terimalah Roh Kudus. Artinya apa? Murid-murid mengalami lahir baru. Saudaraku, dan murid-murid yang sudah lahir baru ini tiba-tiba jadi lebih mudah untuk mengerti, mencintai dan menjalani firman Tuhan. Sebelumnya saudaraku, ketakutan menguasai mereka. Sebelumnya mereka walaupun sudah kenal Yesus tapi mereka belum sepenuhnya mengerti siapa Yesus. Orang yang lahir baru adalah seperti ini saudaraku. Dia lahir ke dunia, dia hidup sekolah, kuliah, atau belum kuliah, tiba-tiba dia mengalami lahir baru. Manusia lahir baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang percaya bahwa yang melahirkan kita adalah Roh Kudus? Katakan amin. Pendeta atau Roh Kudus? Gereja atau Roh Kudus? Roh Kudus. Kita gereja Pentakosta, kita gereja karismatik, kita percaya kepada kehadiran Roh Kudus. Dan saudaraku, ketika engkau lahir baru, tiba-tiba engkau menyadari Tuhan itu baik. Tiba-tiba engkau sadar bau busuk. Orang mati nggak sadar kalau dia mati. Orang mati dia nggak sadar kalau dia bau bangkai. Kalau orang mati tahu dia mati itu namanya pura-pura. Saudaraku, orang mati ini kadang-kadang ada di gereja nih saudaraku. Dan dia ngantuk kalau dengerin firman, disuruh baca Alkitab dia nggak rindu, disuruh doa juga susah. Saya mau kasih tahu saudaraku, sekarang di tengah-tengah gereja Pentakosta, Karismatik Bethel, itu mungkin lebih dari separuh belum lahir baru. Saya dengar dari banyak pendeta, kalau jemaat disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa, kok susah banget ya. Saya mau kasih tahu saudaraku, nggak usah disuruh-suruh lagi. Kenapa? Orang belum lahir baru memang nggak suka baca Alkitab.
Orang belum lahir baru nggak suka berdoa. Ya, seperti ini saudaraku. Ke gereja juga mesti didorong-dorong. Saudara, orang yang belum lahir baru ini nggak usah disalahin. Bukan salah dia, kenapa? Memang dia belum lahir baru, belum dapat giliran. Kita mesti semua bersedia, siap-siap. Sebab di gereja ini Tuhan mau lahirkan baru lebih banyak orang lagi. Ada yang bilang amin. Saudaraku, satu kali saya lahir baru. Saya lahir bukan Kristen. Saya orang kafir. Berapa banyak saudara yang lahir kafir? Coba tolong angkat tangan. Nggak banyak ya, kebanyakan orang Kristen di sini. Berapa banyak saudara yang lahir udah Kristen? Wah, ini kurang banyak yang kita menjangkau orang kafir ya. Saya lahir belum Kristen. Saya berjalan dalam hidup. Saya sekolah Kristen. Saya ada teman Kristen, mereka coba layani Injili, saya kira semua persiapan untuk saya lahir baru. Sampai satu hari tanggal 23 Februari tahun 80. Saya membuli teman saya di kampus, udah lu baca Alkitab di rumah, ngapain di kampus? Saya ledek, saya ejek, saya hina. Teman saya dia nengok, sambil senyum dia bilang, Samiton, Jesus love you. Dan tiba-tiba saya merasa ada uap dingin yang turun. Saya bengong. Lalu dia bilang, Samiton, nanti habis kuliah kita persekutuan. Saya nggak bisa jawab, saya cuma manggut. Saya duduk ke belakang, dosennya datang, dosennya pulang, saya dituntun ke ruang persekutuan, saudaraku. Di ruang persekutuan itu di sebelah kelas ada persekutuan. Lalu ada 4-5 orang kumpul, ada satu orang main gitar. Mereka nyanyi apa saya nggak tahu, kan saya bukan Kristen. Tapi air mata saya mulai mengalir. Nyanyi-nyanyi air mata saya deras mengalir. Lalu ada satu orang mulai cerita tentang Tuhan yang baik, tentang dianya brengsek tapi Tuhan baik, Tuhan cinta, Tuhan ampuni. Saya nggak ngerti dia ngapain, ngomong apa. Tapi saya bilang saya mau yang kayak gini. Di hati saya melompat-lompat, saudaraku. Sekarang saya tahu dia lagi bersaksi, saudaraku. Waktu itu saya nggak tahu. Terus ada lagi satu orang yang bersaksi lagi. Lalu ada seorang yang berdiri, dia pidato semangat. Sekarang saya tahu dia khotbah kayak saya begini, saudaraku. Dia pidato, saya nggak tahu dia ngomong apa. Tapi semua kata-kata itu seperti air terjun masuk ke dalam diri saya. Saya ini seperti rongga yang kosong, yang haus. Lalu tiba-tiba air itu masuk ke dalam dan mengisi kekosongan dan mengisi kehausan saya, memuaskan dahaga jiwa saya. Air mata saya mengalir. Dan waktu ditantang siapa yang mau dikasih Tuhan diampuni, angkat tangan. Herannya saya angkat tangan. Saya juga nggak tahu kenapa kemudian kepala saya digini-giniin. Sekarang saya tahu gereja Pentakosta paling suka tumbang tangan. Saudara, air mata, ingus semua berantakan itu di kursi kuliah saya. Sapu tangan udah nggak bisa lagi mengeringkan. Ngomong-ngomong di sini siapa yang masih pernah ngelihat sapu tangan? Pasti udah seusia saya. Tisu belum ditemukan, saudaraku ya. Tahun 80, saya pulang dari situ ke terminal Grogol. Waduh, siang-siang rasanya sejuk, penuh bunga. Sampai ke terminal nungguin bis, naik ke bis, diinjak-injak kakinya. Jesus love you, Jesus love you. Kayak orang rada mabok. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang pernah gila kayak saya, kayak gitu? Angkat tangan, katakan saya. Masih ingat? Angkat tangan dong, siapa yang pernah kayak gitu? Dan pulang sampai rumah. Saya ini rada-rada gimana, pengen baca Alkitab, cari, nggak ada. Untung ingat ada Alkitab biru saya baca. Baca dari mana? Nggak tahu. Buka aja, main baca aja. Dibaca apa aja nggak ngerti. Tapi ketika saya baca, kayak kekosongan ini kok tiba-tiba keisi. Sekarang saya kasih tahu saudaraku, orang yang lahir baru, dia pasti cari susu. Dia pasti cari firman Tuhan. Dia pasti cari Tuhan. Ada yang bilang amin. Engkau pasti ingat ketika engkau lahir baru, saudaraku. Dan saya tiba-tiba datang persekutuan tiap hari. Nyari Tuhan, berdoa tiap hari. Nginjil, beritakan Injil.
Saya beruntung saudaraku ada di persekutuan di mana membuat api ini besar. Ada anak pendeta teman saya, kurang beruntung. Saya tanya, namanya David, Fit, kamu lahir baru kapan? Lalu setelah saya cerita, karena dia bisa, maksudnya apa Om? Apakah saya dibaptis Om lahir baru? Bukan, lahir baru itu Roh Kudus yang kerjakan. Baptis pendeta yang kerjakan, saya bilang. Saudaraku, jadi kapan kamu lahir baru? Dia ingat-ingat SMP. Cirinya apa Om? Satu saat di mana kamu tiba-tiba sadar bahwa Tuhan baik dan kamu berdosa, kamu butuh Yesus. Dan salib Yesus menjadi begitu nyata. Oh kalau gitu SMP Om. Apa yang terjadi? Wah ya rajin Om baca Alkitab, doa, nginjil. Tapi gak lama Om. Berapa lama? 2 bulan. Kenapa? Habis lihat kanan, lihat kiri gak ada yang baca Alkitab. Lihat kanan, lihat kiri gak ada yang doa. Ya udah. Saya mau kasih tahu saudaraku. Di gereja ini Tuhan terlalu ingin melahirkan banyak orang menjadi bayi rohani. Tapi saya mau kasih tahu gereja ini harus siap untuk menjadi gereja yang panas. Supaya ketika bayi lahir ada temperatur yang cukup. Tuhan mau siapkan gereja ini menjadi bidan. Ada yang mau jadi bidan? Ada yang mau jadi bidan? Ada yang mau siap untuk Tuhan pakai? Saudaraku, engkau dan saya mesti kembali ya. Kenapa? Karena engkau ketika lahir baru, engkau baru mulai berjalan di dalam pertobatan. Engkau meninggalkan satu persatu kebiasaan lama, perbuatan-perbuatan yang dulu engkau lakukan. Inilah perjalanan pendewasaan, inilah perjalanan pengudusan menuju keserupaan Kristus. Saudaraku, itu sebabnya ketika kita ini berkata shalom, Yesus itu Raja Shalom, Raja Damai. Saudara, seringkali kita pikir damai yang dimaksud adalah banyak uang atau uangnya cukup, gak ada kerusuhan, omset lancar, gak ada bertengkar, sehat-sehat, damai. Salah saudara, sebab shalom yang dimaksud di Alkitab ini bukan sekedar tenang, tetapi damai di sini adalah kita sudah diperdamaikan dengan siapa? Didamaikan dengan Bapa. Jadi saudaraku, dari shalom berubah di bahasa Arab namanya selamat. Ke Jawa namanya selamat. Selamat pagi, itu artinya apa? Shalom, artinya apa? Saya sudah diperdamaikan dengan Bapa. Semoga kamu juga diperdamaikan dengan Bapa. Tapi di Indonesia kata selamat itu di-reduce jadi kecil. Selamat menunaikan tugas. Selamat tiba di tujuan. Selamat ulang tahun. Salah enggak? Ya enggak salah. Tapi jangan lupa kata shalom pertama-tama, damai. Itu diucapkan oleh Yesus ketika dia sudah bangkit. Yesus hanya mengucapkan damai sejahtera besertamu ketika dia sudah bangkit. Anda boleh cek di Alkitab. Sebelum dia bangkit, dia belum mengucapkan itu saudaraku. Tapi begitu dia bangkit, dia mau kasih tahu, engkau telah diperdamaikan. Tirai sudah dirobek dari atas. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Yang terpisah sudah diperdamaikan. Seringkali kita melihat sebuah gambar, kan ada jurang, Yesus salibnya menjadi jembatan. Gambar itu sering kita lihat, tapi kita tidak memahami apa artinya keterpisahan. Saudaraku, ketika manusia terpisah dari Allah, dia tidak bisa mengenal Allahnya. Dia tidak bisa menyembah Allahnya. Dia tidak kenal yang namanya dirinya. Manusia menciptakan ilah-ilah, manusia menciptakan identitas yang palsu. Manusia menciptakan tujuan hidup yang palsu. Tapi tetap semua takut mati. Tapi begitu engkau lahir baru, engkau dan saya punya kemampuan untuk mengenal Dia.
Itu sebabnya Yesus berkata, inilah hidup kekal itu. Ketika engkau mengenal Allah dan Kristus yang diutusnya. Ucapkan sama-sama, saya hidup kekal, artinya mengenal Allah, mengenal Kristus. Kapan Anda hidup kekal? Bukan nanti. Ketika Anda mulai mengenal Dia. Kapan ketika mulai mengenal? Ketika Anda lahir baru. Yuk tangannya semua gini, keluarkan gini. Tangan kiri ngadep ke bawah. Tangan kiri ngadep ke bawah. Ucapkan sama saya lahir ke dunia ini sudah terpisah. Mati, tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri saya, tidak mengenal tujuan penciptaan saya. Dan saya hidup dalam dosa. Saya berbuat dosa karena saya terpisah. Saya tidak tahu mana saya pergi kalau saya mati. Sampai satu hari Yesus mati buat saya, mendamaikan saya dengan Bapa dan saya dilahirkan baru. Saya menerima roh yang baru, roh yang lembut, roh yang penurut, roh yang bisa dipimpin, roh yang bisa mencintai Tuhan, mengenal Bapa, mengenal identitas, mengenal tujuan hidup. Dan pakai tangan kanan saya menerima Roh Kudus sebagai meterai. Dan Roh Kudus bersama roh saya untuk selama-lamanya tidak akan pernah terpisah lagi. Dan saya mulai hidup kekal. Kapan Anda hidup kekal? Ketika Anda lahir baru. Kapan Anda menerima Roh Kudus? Ketika Anda lahir baru. Peristiwa di Kisah Rasul adalah peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja lewat saudara dan saya untuk menjadikan kita saksi. Saudaraku, hari ini saya nggak tahu berapa banyak saudara yang sudah lahir baru. Dan saya nggak tahu berapa banyak yang belum lahir baru. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau menilai dengar firman ini lalu nggak berkata, oh kalau gitu saya belum. Jangan malu saudaraku. Buka dirimu. Dan kalau engkau berkata, apaan sih si botak ngomong apa sih? Saya tidak marah. Mungkin Roh Kudus belum kerja buat saudara. Ya, saudara mungkin masih, ini aneh nih si botak ngomong apa ya. Oke, it's okay. Orang belum lahir baru memang aneh-aneh gitu saudaraku ya. Normal. Tapi kalau engkau tiba-tiba ngalami di dalam dirimu hari ini ada sesuatu yang hangat, entah dingin, entah setengah hangat, setengah dingin, saya nggak tahu. Kadang-kadang teman saya ada yang ngalami hangat, kalau saya dingin saudaraku. Roh Kudus kerjanya macam-macam. Roh Kudus melahirkan kita baru kita nggak tahu. Nggak bisa pesan tanggal cantik saudaraku. Tapi saya mau berdoa supaya gereja ini dipakai Tuhan untuk lahirkan orang-orang. Amin. Ucapkan sama-sama, saya telah diperdamaikan untuk selama-lamanya dengan Bapa. Ucapkan shalom kepada sebelahmu. Artinya apa? Telah diperdamaikan. Saudaraku, kenapa Bapak katakan banyak orang yang belum lahir baru di gereja karena mereka jadi Kristen karena nikah. Dibaptis sebagai syaratnya. Mereka ikut temen. Mereka juga karena disuruh bapaknya, karena bapaknya pengurus gereja. Anaknya dari kecil diwajibkan. Sesudah umur 12 ditanya, kamu percaya Yesus? Percaya. Siapa? Juru selamat. Coba anak itu ditanya, kamu kenal yang namanya Sun Gokong? Oh itu di komik om. Kamu kenal Dewa Jupiter? Ah nggak kenal om. Jadi kalau anak kita digedekan di gereja ya pasti percayanya Yesus saudaraku. Tapi apakah dia lahir baru? Enggak tentu. Pendeta teman saya dibaptis semua umur 12. Satu lahir baru umur 20-an, satu umur 15, satu umur 17-an. Tapi saya mau kasih tahu, dia masih bekerja dan dia masih melahirkan kita baru. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan para pemusik.
Salib adalah hadiah yang terbesar, pemberian terbesar. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita. Tahukah saudaraku kenapa Yesus dia berdoa di Getsemani begitu rupa? Karena satu hal yang pasti dia harus mati. Anda jangan pikir bahwa kematian yang Yesus alami ini kematian yang pura-pura. Tidak, saudaraku. Karena dia sedang mengambil alih kengerian dari keterpisahan manusia. Sayangnya kita tidak bisa mengerti betapa mengerikannya terpisah dari Allah. Bayangkan, saudara tersesat di sebuah hutan dan engkau tidak tahu kemana engkau harus pergi dan pulang. Dan engkau begitu ketakutannya. Karena engkau tahu lagi harus kemana. Seandainya Anda juga sedang mendaki gunung di Himalaya. Anda sendirian. Terpisah dari rombongan. Dan tidak ada yang bisa menolong Anda. Bayangkan kengerian itu. Tahukah saudaraku? Seringkali kita tidak mau peduli dengan keterpisahan ini. Kenapa? Karena kita memang mati. Tapi puji Tuhan, cukup banyak di antara kita yang sudah lahir baru. Berapa banyak saudara yang sudah lahir baru, taruh tanganmu di atas dada. Engkau yang sudah lahir baru, taruh tanganmu di atas dada. Dan ikuti saya berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus telah mati. Memberikan hidupnya. Supaya saya yang mati boleh hidup kembali. Terima kasih Bapa. Saya diperdamaikan. Saya menerima roh yang baru. Saya menerima Roh Kudus. Saya mau Tuhan. Kasih mula-mula yang saya pernah alami. Saya kobarkan kembali. Saya mau segarkan kembali. Saya mau jadi saksi-Mu Tuhan. Ampuni saya. Kalau selama ini ada keduniawian, ada kepahitan, ada banyak hal yang membuat kasih mula-mula itu hambar. Ampuni saya. Saya mau Tuhan jadi bidan yang mempersiapkan diri untuk lahirnya anak-anak rohani yang baru. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang belum lahir baru. Semua tetap pejam mata. Saya cuma minta satu hal. Kalau Roh Kudus bekerja di hatimu malam ini, engkau merasakan tiba-tiba ada getaran, ada pelukan, ada kasih Tuhan, ada bisikan. Entah apa namanya. Tapi sementara engkau mendengar firman, engkau melihat film tadi. Tiba-tiba Roh Tuhan melingkupi engkau. Dan ada sesuatu yang terjadi. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau boleh taruh tanganmu di atas dadamu. Engkau yang belum lahir baru. Tapi engkau mengalami jamahan Tuhan. Taruh tanganmu di atas dadamu. Saya mau berdoa. Bapa, biarlah kami semua Tuhan mendapat belas kasihan-Mu. Kami boleh diciptakan baru. Kami boleh menerima roh yang baru. Kasihani kami. Kami tidak mau cukup beragama. Kami tidak cukup cuma datang ke gereja. Tapi kami mau Tuhan bisa mengenal Engkau kembali. Bisa mengenal siapa pencipta kami, siapa Bapa kami. Tuhan, hamba percaya Tuhan, Engkau tetap melakukan pekerjaan-Mu. Engkau sedang melahirkan orang-orang jadi baru. Dan biarlah Tuhan, pada kesempatan merayakan Jumat Agung ini, gereja ini Tuhan, boleh Engkau bangkitkan kembali. Saudara yang engkau saya doakan ini,
kau merasa bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam dirimu, bolehkah engkau angkat tangan? Angkat tangan, jangan malu, yang lain tetap pejamkan tangan. Adakah saudaraku yang Tuhan jamah? Baik saudaraku, kalau nanti selesai pertemuan ini, datangi saya di kursi di mana saya duduk, saya mau doakan supaya saudara mengalami Tuhan. Saya serahkan kembali. Bapa yang di surga, kami sungguh mensyukuri akan satu kesempatan yang Tuhan hadirkan di tengah kami melalui pemberitaan firman. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini sebentar kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau tolong kepada kami supaya hati kami disiapkan. Kami bukan sekedar makan roti dan minum dari cawan anggur ini, tetapi kami menghargai, menghormati-Mu Tuhan sebagai Tuhan yang telah menjadi juru damai di dalam kehidupan kami. Dan kami didamaikan dengan pribadi daripada Allah sendiri. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari saudara sekalian, saya minta untuk para pelayan perjamuan kudus dipersilakan mengambil tempat ke depan. Ya. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan seluruh pelayan dan dibagikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan. Marilah saudara sekalian, kita bukan mengambil roti dan anggur sekedar demikian saja. Tetapi ini merupakan satu janji kita kepada Tuhan. Oleh karena kita mengasihi kepadanya. Dan kita akan menjumpai Dia di dalam satu persekutuan yang akan dibangunkan pada saat saudara makan roti dan minum dari cawan perjamuan kudus. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
terbesar, karya terbesar dalam hidupku, yang di atas sudah, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, kita tetap duduk sebentar. Saudara semua sudah dilayani melalui perjamuan kudus yang sebentar kita terima ini. Semua sudah? Kalau sudah, mari saya undang berdiri di hadapan Tuhan. Kalau sudah, kita berdiri dan kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dan kita makan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Syukur, terima kasih. Besar anugerah-Mu Tuhan. Mari saudara, kita angkat cawan anggur di sebelah tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kita minum dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
dengan pujian yang keluar dari dasar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau yang ku kagumi. Yang kagumi. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Inilah Tuhan pernyataan iman kami kepadamu, bahwa Yesus Tuhan kita telah mengorbankan dirinya untuk pendamaian setiap anak-anak Tuhan yang menjadi murid-murid-Mu yang setia dan mengiring kepadamu Tuhan dengan penuh setia. Dan saat ini kami bersyukur karena kami telah dipersatukan di dalam Engkau, di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Karena kamilah anak-anak kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami percayai dengan sepenuh hati. Dan kami akan menjadi milik-Mu yang kekal. Amen. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalihkannya Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. kecil, begitu lemah. Tapi membuat hatiku damai melihatmu.
Ku ingat jelas langkah kecilmu, tingkah lucumu. Aku sadar kau anakku, tetapi bukan sepenuhnya milikku. Aku tahu kau harus ada di rumah bapamu, seperti yang kau katakan kepadaku dahulu. Oh Yesus, Kau bukan milikku sepenuhnya. Tapi Tuhan, apakah ini yang kau maksudkan dengan pengorbanan? Mengapa hal ini terjadi? Adakah ini benar kehendak-Mu? Bagaimana mungkin lukanya adalah keinginan-Mu, kematiannya adalah kehendak-Mu? Tidakkah Engkau lebih menyayangi dia daripada aku, ya Tuhan? Bagaimana aku tega melihatmu seperti ini, anakku? Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Anakku, biarkan aku mati bersamamu. Meminta
sadari kasih akan menusuk hatimu. Tapi pada akhirnya kasih inilah yang akan menyelamatkan dunia. Ya Tuhan, aku berserah. Jadilah kehendak-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah, betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Kami bersyukur Tuhan punya Allah, punya Bapa, punya Tuhan yang begitu mencintai kami. Jika kami datang ke dunia ini dengan keadaan mati Tuhan, dengan keadaan terpisah dari-Mu Bapa, tapi Engkau rela Tuhan merendahkan status-Mu Tuhan, menjadi manusia, menjadi anak domba Tuhan, yang dikorbankan Tuhan. Supaya kematian-Mu Tuhan memberi kehidupan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup Tuhan. Tidak ada tindakan yang cukup Tuhan untuk membayar kasih-Mu buat kami Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, yang kami mau bawa adalah hati dan hidup kami Tuhan. Kami minta hati yang baru Tuhan. Kami minta roh yang baru Tuhan. Kami minta Roh Kudus Tuhan memeteraikan roh kami Tuhan. Sehingga hidup kami terkoneksi padamu saja Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan tidak terpisah dari-Mu Tuhan. Sebab Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Biar ketika kami pulang Tuhan dari ibadah hari ini Tuhan, api kami menyala-nyala Tuhan. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Kami memuliakan Tuhan melalui kata-kata kami. Kami memuliakan Tuhan melalui tindakan kami. Kami memuliakan Tuhan di pekerjaan kami, di usaha kami, di sekolah kami Tuhan, di pergaulan kami Tuhan. Biar banyak anak-anak roh baru Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang mengajar kami. Terima kasih untuk firman yang mendegur kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang mengubahkan kami Tuhan. Kami tahu status kami sekarang. Kami tahu identitas kami Tuhan. Dan kami pulang, kami membawa kabar gembira yang akan kami bagikan. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita. Kita bawa kepadanya. Ini sedikit dari yang kami punya Tuhan. Sedikit dari begitu besar kasih yang Kau berikan buat kami, berkat yang Kau berikan buat kami. Kami bawa dan kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Biar melalui Tuhan, persembahan ini Tuhan, melahirkan program, melahirkan pelayanan Tuhan, yang membesarkan nama Tuhan melalui gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari
saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, kita akan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang datang dari Allah Bapa di surga dengan limpah. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan yang sejati, kuasa yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam sepanjang perjalanan hidupmu dari kemenangan menuju kepada kemenangan dan keberhasilan kepada keberhasilan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung Bapak Ibu. Sampai ketemu di ibadah Paskah hari Minggu jam 9. Atas nama GBI Karanganyar saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samiton Pangela untuk firman yang diberikan. Haleluya. Shalom. Shalom.